Selanjutnya 121 wala yunfikuna nafaqatan wala saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka infak saghiratan sedikit wala kabiratan dan tidaklah infak banyak. Wala yaqtauna dan tidaklah mereka mengarungi wadian lembah illa kutiba lahum kecuali ditulis bagi mereka itu suatu amal soleh liyajziyahumullahu besok Allah akan memberikan balasan kepada mereka ahsana ma kanu ya'malun dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amal soleh yang mereka lakukan. Jadi rasa haus, letih, lapar yang kita alami fisabilillah di jalan Allah. Kemudian membuat orang kafir itu marah, ya, dan kita bisa memberikan kerugian kepada orang kafir. Kemudian infak fisabilillah. Dalam perjalanan dulu di zaman sahabat kan perjalanan mengarungi samudra, padang pasir begitu kan. Naik gunung, turun lembah, mengarungi lembah. Itu semuanya ditulis oleh Allah menjadi satu amal baik. Dan Allah akan memberikan balasan jauh lebih baik daripada amal soleh tersebut. Ini yang paling banyak mendapatkan bagian dari ayat ini adalah sahabat Utsman bin Affan. Kita buktikan kalau Utsman bin Affan itu memang pantas saja. Dia adalah manusia terbaik dari umatnya Nabi Muhammad ini nomor 3. Abu Bakar, Umar, terus Utsman. Karena infaknya itu luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh putranya Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Ahmad, Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan. Ja'a Utsman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinar fi saubihi hatta jahazan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaishal usrah. Qala fasabbaha fi hijrin Nabi fara'aitun nabiyya yuqallibuha bi yadihi fayaqulu ma darrabna Affana ma amila ba'dal yaum yuraddiduha miraran. Ketika Rasul mendengar pasukan Romawi sudah memasuki Jazirah Arab itu, Rasul kan membentuk pasukan. Neng saat itu kan kondisinya memang baitul malnya negara lagi kosong. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya, ayo pada infak. Utsman datang kepada Nabi Muhammad, langsung membawa 1000 dinar. Kemudian ditumpahkan di pangkuannya Nabi. Dan Nabi menerima sambil dihitung-hitung, sambil dibolak-balik gitu dinarnya itu. Kemudian Nabi mengatakan, ma darrabna Affana ma amila ba'dal yaum. Setelah ini, apapun yang dilakukan Utsman bin Affan tidak akan membahayakan dia. Artinya, apapun yang dia lakukan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini. Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini tidak akan membahayakan dia. Silahkan melakukan apa saja sudah. Paham ya maksudnya? Diberi keistimewaan oleh Rasul. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini, sudah nggak membahayakan dia, sudah boleh semuanya. Maka kalau kita hitung kan 1000 dinar itu berapa miliar tuh? Sedinar itu 1 dinar itu 4 gram seperempat, 4/4 gram. 4/4 gram kali 1000 berarti 4250 gram. Gitu? 4/4 kali 1000. 4250 gram. 1 gram emas 24 karat sekarang berapa? Kalau seandainya dihitung 1 juta sudah 4.250 juta. 4/4 miliar. Langsung untuk gitu. Dan saat itu dibandingkan dengan seandainya infak sekarang infak triliun, 1 triliun, 2 triliun, sebanyak apapun dengan infak saat itu, kalau dihitung rupiah kan cuma 4,5 miliar, 4 miliar seperempat. Tapi kan nilainya kan
lebih baik saat itu, karena saat itu kan sedang dibutuhkan oleh Nabi gitu loh, untuk menegakkan agama dan untuk memperjuangkan agama. Kalau sekarang seandainya ada orang yang seandainya tidak mau infak, Islam masih jaya, sudah jaya. Kalau seandainya dulu, Rasul akan kesulitan banget itu untuk menggerakkan pasukannya itu kalau Utsman bin Affan tidak infak. Makanya tadi saya sampaikan, jangan mencela sahabatku, la tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadum minkum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Orang zaman sekarang, orang setelah Nabi infak segede gunung Uhud emas dengan infaknya sahabat, meskipun setengah mud atau 1 mud. Tadi saya keliru ya nyampaikannya ya. Saya bilang setengah mud itu, 1 mud itu kan 7 on. Maksud saya begitu. Tadi keliru tadi ketika 7 on. Nah, setengah mud berarti 3,5 on. Dibandingkan dengan sekarang infak emas segede gunung Uhud, nggak ada apa-apanya. Masih banyak pahalanya dulu meskipun 1 mud atau setengah mud. 7 on atau separuh dari. Maka ini menunjukkan kan, Masya Allah, luar biasa Utsman bin Affan. Kemudian dalam hadis, tapi hadis ini dinyatakan hadis dhaif ya. Ini hanya untuk gambaran saja bagaimana Utsman bin Affan itu luar biasa dalam infak. Ya. Rasul sebelum membentuk pasukan untuk memerangi pasukan Romawi di perang Tabuk itu, Rasul naik mimbar, terus Rasul bersabda, menganjurkan untuk ayo pada infak. Kemudian Utsman bilang, Rasul, alayya mi'atu ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha. Rasul, saya infak 100 unta lengkap dengan tunggangannya. Kan harus ada kayu di atas unta itu untuk tunggangan, dan lengkap dengan isinya, gandum dan isinya pokoknya. Makanan yang dimuat di situ. Kemudian Rasul masih menganjurkan, ayo siapa lagi? Utsman mengatakan, saya lagi Rasul, 100 unta lagi lengkap dengan pelananya dan isinya, alias muatannya. Rasul masih menganjur, ayo siapa lagi yang mau infak? Utsman melanjutkan lagi, Rasul saya 100 unta lagi lengkap dengan pelananya dan muatannya. Berarti berapa itu Mas? 300 unta. Lah unta satu aja udah berapa? Terus pelananya yang di atas itu berapa? Terus muatannya berapa? Itu 300.